Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Bandarajat dari jurusan Teknologi Pendidikan dengan NIM 230100231. Di sini saya ingin memaparkan mengenai apa sih model Islam yang cocok di Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengaplikasian model Islam yang ada di Indonesia. Apa aja sih macam-macam model Islam yang ada di Indonesia? Secara garis besar, menurut Kiai Hashim itu ada 3 pola. Yang pertama itu adalah tekstual, yaitu sebuah pemahaman murni, jadi agama itu dipahami dan dikerjakan sesuai bunyi teks secara harfiah. Nah, paham ini itu sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang beda. Selanjutnya itu pola kedua adalah moderat. Menurut Kiai Hashim, moderat itu istilahnya kita yang membuat sendiri, namun ada dasar hukumnya. Model ini mengakomodir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip mikotnya. Kita tetap mendirikan sholat 5 waktu, tapi sisi lain tidak mengobrak-abrik agama lain. Selanjutnya yang ketiga ada liberal. Kiai Hashim memberi pandangan dan ilustrasi orang Islam yang dalam menjalankan agama disesuaikan dengan keadaan. Jadi, jika model tekstual itu tidak kompromi, jika moderat itu ada kompromi tapi tetap menekankan pada aspek agamanya, maka liberal adalah menekankan pada aspek keadaannya. Lalu, model apa sih yang cocok diaplikasikan di Indonesia? Di tengah keragaman budaya dan tradisi yang kaya, Indonesia telah lama menjadi rumah bagi aliran Islam. Namun, di tengah tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang, model Islam yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah Islam moderat. Islam moderat menawarkan sebuah landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang toleran, harmonis, dan inklusif sejalan dengan semangat kebinekaan yang menjadi ciri khas negara ini. Islam moderat memandang toleransi sebagai nilai utama. Ini mengakui dan menghormati perbedaan antar agama dan antar umat beragama, memungkinkan dialog yang konstruktif, serta mempromosikan kerjasama antar umat. Model ini menjadikan inklusi sosial sebagai tujuan utama, memberikan semua warga Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya, kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, Islam moderat juga memajukan pendidikan yang berkualitas dan penekanan pada pembangunan sosial ekonomi yang adil. Dengan memberdayakan perempuan dan menghilangkan ketidaksetaraan gender, model ini memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi dan perkembangan sosial. Melalui penerapan Islam moderat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkembang secara berkelanjutan, menjadikan negara ini sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam menjalani perjalanan menuju masa depan yang cerah. Nah, lalu selanjutnya, mengapa sih Islam moderat itu cocok untuk Indonesia? Yang pertama itu kerukunan antar agama. Islam moderat ini sangat cocok untuk Indonesia yang beragam agama. Ini mendorong toleransi dan kerukunan antar agama, memungkinkan warga dengan latar belakang agama yang berbeda untuk hidup bersama dalam harmoni. Yang kedua, inklusivitas budaya. Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Islam moderat mendukung inklusivitas budaya ini dan memungkinkan keberagaman itu tetap ada sambil menjunjung nilai-nilai dalam Islam. Yang ketiga itu nilai-nilai Pancasila. Islam moderat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, yaitu persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menciptakan keselarasan antara prinsip dasar negara dan nilai-nilai Islam moderat. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semangat berbeda-beda tapi tetap satu sangat mencerminkan Islam moderat yang mendukung keberagaman dan toleransi, sehingga sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi moto nasional Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, Indonesia memiliki warisan agama seperti Hinduisme dan Buddha. Islam moderat memungkinkan harmonisasi antara tradisi lokal dan agama Islam, menciptakan pemahaman agama yang kaya dengan unsur-unsur kultural dan spiritual. Sejarah Indonesia juga menunjukkan semangat kerukunan antar agama. Islam moderat mendukung semangat ini dengan mendorong dialog antar agama dan menghormati perbedaan keyakinan. Para kiai dan ulama moderat telah memainkan peran penting dalam mempromosikan Islam yang toleran dan moderat di Indonesia. Mereka telah membentuk pemahaman agama yang cocok dengan budaya dan semangat kebinekaan Indonesia. Sejak kemerdekaan, semangat kebinekaan telah menjadi bagian integral dari identitas Indonesia.
Islam moderat mendukung semangat ini dengan mempromosikan toleransi, inklusi, dan persatuan di tengah keragaman budaya dan agama. Selain nilai-nilai sosial dan agama, Islam moderat juga mendukung upaya pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial yang sesuai dengan aspirasi untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dasar sejarah dan budaya ini, Islam moderat telah menjadi pilihan yang sesuai untuk Indonesia, mencerminkan nilai-nilai lokal sambil mempromosikan perdamaian, toleransi, dan perkembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya masuknya Islam di Indonesia. Islam itu pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dan penyebaran budaya. Ini memberi Islam di Indonesia ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan Islam di negara-negara lain karena akulturasi dengan budaya setempat. Yang kedua, perkembangan aliran Sunni. Sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia mengikuti aliran Sunni. Aliran ini umumnya dianggap sebagai aliran Islam yang moderat, yang mendukung toleransi dan inklusivitas. Peran ulama dan pemimpin agama. Ulama dan pemimpin agama di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mempromosikan Islam yang moderat. Mereka memainkan peran penting dalam mengajarkan toleransi, menjalani nilai-nilai sosial yang adil, dan memfasilitasi dialog antar agama. Dan yang terakhir, dalam konteks sejarah, perjuangan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan pembentukan negara yang inklusif telah membentuk budaya toleransi yang mendalam. Islam moderat telah menjadi bagian dari identitas Indonesia sejak saat itu.